Puji Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari ini kita bersama-sama beribadah kembali di rumah kita masing-masing, dan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena anugerah Allah yang besar. Sungguh besar kasih setia Tuhan, sungguh besar darahnya tercurah buat saudara dan saya. Dan hari ini kita mau mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kita mengucap syukur untuk anugerah Allah yang besar di dalam hidup kita. Selain kita memberikan hormat pujian hanya bagi nama Allah saja. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur pada pagi ini. Haleluya. Kami bersyukur.
kami membukanya. Ibadah kami online ini hanya beralaskan nama Yesus saja. Haleluya. Amin. Shalom, salam semangat, yes. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan hari ini? Saya percaya bahwa kita dapat mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya kepada kita. Haleluya. Marilah sebelum kita akan merenungkan tentang firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan Roh Kudus akan mengurapi kita sehingga kita mengerti, memahami, melakukan dan diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Pada hari ini kami bisa tetap memuji, mengagungkan nama Tuhan. Tuhan, tiba saatnya kami ingin mendengar berita firman-Mu. Berbicara kepada kami ya Tuhan, supaya kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan seluruh umat Tuhan yang mendengarkannya, melihat tayangan berita firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat syukur bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena hari ini kita masih bisa mengingat kembali bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada sebuah peristiwa yang spektakuler yang hanya terjadi sekali dan dilakukan oleh satu orang saja.
Dia adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kita dari dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, oleh karena itu Jumat Agung merupakan satu perayaan untuk mengagungkan nama Tuhan. Bukan sesuatu ritual biasa atau hanya sekedar mengisi waktu kita saja, tetapi marilah kita akan mengambil makna yang terdalam di balik peristiwa kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga perayaan, sehingga peringatan Jumat Agung menjadi sesuatu yang bermakna dan mendatangkan berkat bagi kita yang percaya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Sudah Selesai. Saya mendapatkan inspirasi pembacaan perenungan secara khusus dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan 30. Saya ingin bacakannya untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka menunjukkan bunga karam yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pembacaan Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30 menjelaskan kepada kita bahwa ini adalah titik akhir ketika Yesus mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sudah perkataan akhirnya dikatakan di sana sudah selesai. Perkataan Yesus sudah selesai membuat fakta kematian Yesus harus dipahami oleh kita sebagai kemenangan dari kerajaan Allah yang sekarang dinyatakan dengan sempurna di dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang yang bernama Thomas Willow mengatakan, "It is finished. Tetelestai, a word in Christ's heart before but now brought forth with belief." Sudah selesai. Kata tetelestai dalam bahasa Greka atau Yunani, suatu kata dalam hati Kristus sebelumnya, tetapi sekarang dikeluarkan oleh bibirnya. Bapak Ibu saudara, ini berbicara bahwa rupa-rupanya dalam kemanusiaannya dia menderita, dalam kemanusiaannya dia menanggung beban berat, hingga dia di atas kayu salib sepertinya nggak kuat, hingga dia pernah mengatakan, "Eli, Eli, lama sabachthani." Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu saudara, kata sudah selesai artinya Yesus berhasil melakukan segala pekerjaan yang diberikan kepadanya oleh Bapa yang mengutusnya. Mari kita akan bandingkan apa yang dicatat dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Bapak Ibu saudara sekalian, berarti kata sudah selesai memberikan satu gambaran yang jelas bagaimana karya keselamatan yang Allah lakukan telah digenapi dalam kematian Yesus Kristus untuk menebus kehidupan umat manusia dari dosa. Bapak Ibu saudara sekalian, pertanyaannya sekarang, apa arti sudah selesai bagi saya dan saudara? Apa arti sudah selesai bagi saudara dan saya, bagi kita yang hidup sekarang ini? Yang pertama, kata sudah selesai merupakan kepenuhan nubuatan perjanjian lama. Kalau kita kembali membaca ayat 28 dalam Injil Yohanes 19, sudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tulis dalam kitab suci, "Aku haus." Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita memperhatikan ayat ini, jelas kita bisa melihat bahwa
Tuhan telah menyampaikan firman-Nya dan disampaikan di dalam kitab Mazmur 22 ayat 16 dan pasal 69 ayat 22. Ini berbicara sesuatu yang luhur, luar biasa, yang agung, bahwa Dia kelak akan datang dan Dia menderita dan Dia akan menyelesaikan segala pekerjaan dari Bapaknya yang mengutusnya ke dunia. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus sebagai pemenuhan nubuatan perjanjian lama dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Bapak Ibu sekalian, lalu apa yang kita bisa pelajari dari hal yang pertama, bahwa Dia adalah pemenuhan nubuatan perjanjian lama, dan Kristus yang sudah dinubuatkan, Mesias yang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya, digenapi dalam perjanjian baru. Bapak Ibu sekalian, Dia hadir sebagai manusia dan Dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu sekalian, jelas bahwa firman Allah berisi janji-janji Allah yang disampaikan ribuan tahun sebelumnya, dan sampai hari ini janji-janji itu digenapi. Kristus yang berjanji melalui firman-Nya akan menggenapi janjinya dalam hidup saudara dan saya. Apakah saudara percaya? Mari kita pegang teguh janji Tuhan. Ada 6.000 lebih janji Allah di dalam firman-Nya, dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang menepati janji-janjinya. Haleluya! Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bergairah, mari kita bersemangat kembali, mari kita akan terus bersyukur di dalam Tuhan, bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, hidup dalam janji Allah, akan mengalami kegenapan dari janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apa arti sudah selesai bagi kita sekarang ini? Bukan hanya pemenuhan nubuatan perjanjian lama, dan artinya bahwa setiap janji Tuhan yang diberikan bagi kita akan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah kemerdekaan atas penderitaan. Kembali saya akan bacakan Injil Yohanes 19 ayat 29. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus yang ada di atas kayu salib sedang menderita, terluka tubuhnya. Bapak Ibu sekalian, dan Dia bisa merasakan sebagai manusia sejati bagaimana luka-luka dalam tubuhnya membuat dirinya semakin menderita, dan sepertinya tidak kuat lagi untuk menahannya. Bapak Ibu saudara sekalian, bahkan sampai seorang prajurit datang memberikan asam juga ke lambungnya, ke luka-lukanya. Wah, betapa pedih luka yang dialami oleh Yesus Kristus. Mengapa Tuhan mau melakukan hal itu? Supaya Dia memerdekakan kehidupan kita dari dosa. Dia merdeka dari penderitaannya, dan Dia juga memerdekakan kehidupan kita. Yesus telah merdeka dari penderitaannya, dan Dia memerdekakan juga hidup kita. Apa yang dikatakan dalam Injil Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya! Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, dulunya saudara-saudara orang yang berdosa yang seharusnya dihukum, kita mati dan masuk neraka. Tetapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengeluarkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan itu terjadi oleh karena Dia yang telah merdeka dari penderitaannya, memerdekakan kehidupan kita dari dosa. Kristus telah memerdekakan kita dari dosa. Dia memberikan hidup baru agar kita hidup dalam anugerah dan berkat-Nya.
Bapak Ibu saudara, kita mensyukuri hal ini. Oleh karena kematian di atas kayu salib, kita hidup merdeka. Oleh karena kematian di atas kayu salib, kita hidup anugerahnya. Oleh karena kematian di atas kayu salib, maka kita memasuki pintu gerbang hidup dalam berkat-berkatnya. Haleluya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, apa yang sedang digumuli hari-hari ini, biarlah kita jangan terus-menerus ditakuti atau khawatir oleh karena wabah virus corona atau pandemi COVID-19 yang sepertinya tidak habis-habisnya. Saya ingin mengatakan hari ini buat saudara, kalau Tuhan sudah merdeka dari penderitaannya dan memerdekakan kehidupan kita, Tuhan akan menghentikan badai ini akan segera berlalu. Mari kita meyakininya. Yang ketiga, apa arti sudah selesai bagi kita? Bukan hanya pemenuhan nubuatan terjadi lama, artinya bahwa segala janji Tuhan yang diberikan kepada kita melalui firman-Nya akan digenapi dalam kehidupan kita. Tetapi yang kedua, bahwa kemerdekaan atas penderitaan, artinya bahwa saudara sudah dimerdekakan oleh Tuhan dari kehidupan dosa, dan kita hidup baru, hidup dalam anugerah dan berkatnya Tuhan. Dan yang ketiga, kesetiaan sampai akhir kehidupan. Di Yohanes 19 ayat 30, sudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu saudara, peristiwa yang maha penting yang disaksikan oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Dan memang pada waktu dia mengakhiri hidupnya di atas kayu salib dengan tujuan mulia untuk menyelamatkan manusia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa Yesus meninggalkan teladan kesetiaan sampai akhir bagi kita. Tuhan bukan saja turun ke dunia menjadi manusia, lalu dia melayani, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang mati, tetapi dia mau mati, menyerahkan nyawa satu-satunya di atas kayu salib. Ini memberikan pelajaran bahwa dia adalah teladan agung dalam hal kesetiaan buat saudara saya. Dia setia sampai akhir. Di dalam Yohanes 11 mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Tuhan adalah gembala yang agung. Dia memberikan nyawa satu-satunya bagi kita, domba-dombanya, bagi kita umatnya, orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu mari kita akan bersyukur oleh karena kita telah ditebus oleh darahnya, kita telah diselamatkan. Injil Yohanes 10 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini tugas yang kuterima dari Bapakku. Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat Kristus yang setia sampai akhir akan tetap setia menyertai kita dalam situasi apapun sampai akhir zaman. Kalau dia setia menyertai murid-muridnya untuk melayani dimanapun berada, menghadapi kesulitan lepas kesulitan, hingga dia mati di atas kayu salib. Bapak Ibu saudara sekalian, saudara-saudara, apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Tuhan tahu. Biarlah kita akan meyakini dengan iman kita sekali lagi di dalam Yesus Kristus. God be with us. Tuhan beserta kita. Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan akan memberkati kita pada hari ini, dan firman Tuhan meneguhkan iman kita sekali lagi, sehingga kita percaya kepada janji Tuhan yang digenapi dalam kehidupan kita. Mari kita akan hidup sebagai orang merdeka, hidup dalam anugerah dan berkat Tuhan, dan kita tetap setia kepada Tuhan
yang setia menyertai kehidupan kita. Mari kita akan berdoa sekaligus mempersiapkan hati kita sebelum kita menikmati roti dan anggur perjamuan kudus. Bapak Ibu khususkan datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Percaya dan yakinlah kepada Tuhan. Janji-janjinya yang diberikan kepada kita akan digenapi dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita hidup sebagai orang merdeka. Hidup sebagai ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sungai yang baru sudah datang. Dan hidup dalam anugerah berkatnya Tuhan saja. Dan mari kita setia. Lebih setia lagi. Karena Tuhan setia. Dan Dia menyertai kehidupan kita sampai akhir zaman. Haleluya. 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 Sementara saudara sekalian umat percaya, engkau mempersiapkan anggur dan roti. Ambillah waktu yang terbaik. Berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang terbaik. Sebentar kami akan menikmati roti dan anggur dari perjamuan kudus. Kami percaya bahwa perjamuan kudus memiliki tujuan bukan saja kami mengingat kembali kematian-Mu di atas kayu salib untuk menebus kehidupan kami dari dosa, tetapi sebagai memotret tanda perjanjian baru bahwa Engkau akan segera datang kembali menjemput kami yang percaya. Tuhan, terima kasih. Kami sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus akan menikmati roti dan anggur. Biarlah kami berkomitmen hidup baru dalam Engkau, Tuhan. Kami percaya bahwa roti yang melambangkan tubuh-Mu sebagai tebusan bagi kehidupan kami dari dosa, dan anggur yang melambangkan darah-Mu menyucikan kehidupan kami dari dosa. Tuhan, terima kasih. Tuhan, layakkan kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kematian-Mu melayakkan kehidupan kami hingga kami diberkati oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, setelah saya membaca firman Tuhan, kita akan makan roti dan anggur perjamuan kudus. Makanlah roti, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terluka untuk menebus kehidupan kita dari dosa? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Makanlah cawan anggur yang melambangkan tubuh Yesus, darah Yesus yang mencucikan kehidupan kita dari dosa. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur ini melambangkan darah Yesus Kristus yang mencucikan kehidupan kita dari dosa? Mari kita akan meminum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. 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 Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah dalam perjamuan kudus hari ini.
Tuhan, terima kasih iman kami diteguhkan kembali. Kami akan hidup Tuhan dengan berpegang teguh dengan janji-janji yang selalu akan ditepati dalam kehidupan kami. Kami akan hidup baru, hidup dalam anugerah dan berkat-Mu Tuhan. Dan kami akan hidup setia seperti Engkau yang setia menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk perjamuan kudus hari ini. Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, menyerahkan kehidupan kami kembali ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami. Segala pujian, hormat, syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkatlah tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada memberi damai sejahtera. Sidang jemaat Allah dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Hari ini Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.